tema selanjutnya, yaitu tentang jika tadi bahan-bahan obat, posisi lemari obatnya, kita lanjutkan ke buku-buku standar yang akan digunakan selama praktikum nanti ya. Oke, seperti diketahui di farmasi itu kita kitab sucinya, yaitu kitab yang wajibnya itu adalah di Farmakope Indonesia ya. Ini ada di edisi buku 1 dan buku 2. Oke, jadi ini ada buku 1 dan buku 2, bisa kelihatan di sini. Jadi Farmakope terbaru itu Farmakope 5 ya, dia punya 2 cetakan, ada buku 1 dan buku 2. Yang sudah punya di FI 4 atau 3 itu silakan bisa digunakan juga, tapi jika yang tidak, untuk referensi biasanya keumuman itu diperlukan nanti yang terbaru ya. Kenapa dia ada pembaruan itu sepertinya sudah dijelaskan juga di pada saat teori, jika ada perubahan, penambahan atau bahkan pengurangan bahan obatnya atau caranya yang tidak ada di buku lama itu akan ada di buku baru. FI 5 ini ada 2 buku. Silahkan nanti dibeli online saja Ibu rasa, tidak perlu asli. Ibu rasa gitu, kalau mau sanggup atau bisa beli yang asli lebih nyaman itu sangat diperbolehkan sekali. Tapi jika tidak mungkin bisa beli yang seperti ini saja ya. Jadi ini wajib ya caranya dipunya, karena digunakan nanti untuk mengisi seperti yang sudah bisa dilihat di belakang itu di papan tulis kita itu sudah ada format resepnya. Jadi nanti buku ini diperlukan apa saja guna dari buku ini itu adalah untuk mengisi golongan obatnya, khasiatnya, kemudian DL dan DM-nya. Nah, untuk DL dan DM itu mungkin tidak ada di FI 5, tapi itu hanya ada di FI 3 ya, nanti akan dilanjutkan. Jadi buku ini sangat penting sekali nanti untuk mengetahui khasiatnya, DL dan DM-nya ya. Oke, ini buku Farmakope. Mungkin nanti setelah tahu teman semejanya gitu ya, boleh juga kalau mungkin berat dia sudah punyanya 3 dan 4, nah ada teman yang dari SMA yang sama sekali belum punya, mungkin diarahkan ke temannya yang dari SMA itu belinya yang 5. Jadi mungkin nanti bisa pinjaman gitu ya, temannya sini punya 3 dan 4, yang di sini punya 5 seperti itu. Oke, dilanjutkan nanti ada buku-buku standar ya. Ini yang punyanya dari labor ya. Itu kita ada ini Formularium Indonesia, ini untuk mencari obat-obat standar ya. Jadi ini buku-buku standar, formulasi-formulasi standar yang sudah digunakan dari dulunya gitu. Ini ada Formularium Indonesia, kemudian ada CMN, ini juga sama ya, buku-buku resep standar ya, nanti isinya nanti di sini. Kemudian ada Fornas ya, Formularium Nasional, ini juga bisa main yang untuk buku-buku standar. Kemudian FMS ya, jadi nanti misalnya mencari OBH, obat batu hitam, itu formulanya bisa dilihat di beberapa buku ini ya. Oke, kemudian nah jika nanti dia obat yang beredar bagaimana? Misalnya seperti Dumin ya, Dumin tablet ataupun sirup, itu lihatnya di mana? Itu adalah di ISO. Ini buku informasi spesialis obat. Nah ini terbitannya setiap tahun. Ini juga jika yang sekarang itu volumenya, berarti ini volume tahun 2017-18 itu 51, berarti sekitaran di 52 atau 53. Ini tidak harus baru, yang penting ada ya. Ini juga nanti menyesuaikan, ada yang obatnya ada di sini, ada yang nanti di volume selanjutnya. Jadi volumenya bakal beda-beda ya. Jadi nanti ini kalau bisa punyalah satu, kalau tidak pun ISO itu MIMS. Yang luar negerinya yang lebih lengkapnya lagi itu ada MIMS ya, MIMS. Itu juga sama seperti untuk mencari obat dagang yang obat-obat yang beredar. Kalau yang tadi ini adalah untuk obat-obat standar, biasanya untuk basis-basis, ini ada di FMS, Fornas dan yang lainnya. Tapi kalau untuk obat dagang itu adanya di ISO atau MIMS. Ya, selain dari Farmakope Indonesia, kita juga punya Farmakope Belanda ya. Jika nanti data pulang lengkap di FI itu bisa dicarikan di Farmakope Belanda ya. Ini punyanya di labor ya, jumlahnya mungkin 1 atau 2 saja. Oke,
Kemudian oke, selanjutnya, nah 3 buku ini Bu rasa selain FI ya, bukunya Muhammad Hanif sama buku Syamsuni, ini kalau bisa beli lah, ini wajib lah kayaknya beli, karena yang dasar-dasar ini semuanya ada di sini. Yang mau diketahui pun harganya murah, 30.000, 50 ribuan lah ininya kalau di online ataupun yang dibeli di sini. Jadi ini pegangan semua dasar-dasar itu pakainya, ceknya adalah ke Muhammad Hanif sama yang di Samsung. Yang terakhir ini ada buku Van Duyn ya namanya. Buku Van Duyn ini juga untuk lebih kurang sama 2 buku yang tadi. Ini lebih ke buku teoritisnya ya. Nah, itu dia beberapa buku-buku, nanti bisa di googling aja sendiri buku apa saja lagi yang akan ada pentingnya kaitannya dengan selama kita praktikum di lampung. Oke, kita untuk pengenalan berarti sudah selesai bahan sama buku-buku yang digunakan. Kita lanjutkan ke pengisian format jurnalnya ya. Oke, kita lanjutkan ke tema selanjutnya, yaitu tentang cara pengisian dari jurnal risetnya ya. Nanti ini adalah format jurnal riset yang akan ada di diktatnya, nanti softwarenya. Silakan nanti saat praktikum online itu di print sesuai berapa resepnya. Kalau 4 resepnya berarti diprintkan 4 rangkap untuk seluruh formatnya. Jadi formatnya ada 2 nanti terdiri sampai ke etiketnya ya. Oke, kita akan lanjut dulu membahas masing-masingnya. Seperti sudah dipelajari di teori, yang pertama tentu adalah format resep lengkap. Apa saja format resepnya, terutama nanti di atasnya ini adalah semua keterangan dari si dokter penulis resepnya, SIP-nya, surat izin prakteknya, semuanya itu ada di atas. Kemudian ini adalah kolom dari resepnya, umur, alamat, nama dari si pasiennya. Ini akan, nah ini nanti resep inilah yang Ibu maksud tadi akan dosen berikan kepada mahasiswa, kemudian untuk diisikan dulu jurnalnya secara lengkap, baru nanti sampai di labor itu tinggal praktikum saja. Jadi tidak perlu mengisi-isi jurnal ini lagi ya. Jadi sebelum praktikum offline kita akan latihan dulu di online-nya tadi ya. Oke, sekarang misalnya ini adalah kita kasih contoh sekarang, itu adalah resepnya ibuprofen ya. Ibuprofen 0,400, kemudian SL 0,500 ya. Kita membuat pulveres, misalkan pulv DPD numero 10 bungkus ya. Untuk ini sudah tahu lah ya, ini tanda buka resepnya, ini zat aktifnya, ini instruksi kerjanya, campuran buatlah pulveres dalam dosis terbagi, data dosis sebanyak 10 bungkus ya. Signanya sehari 3 kali 1 bungkus ya. Pulv 1 sehari 3 kali, S3 DD pulv 1 sehari 3 kali 1 bungkus. Pro Al ya, misalnya Ali lah Ali. Oke. Kemudian umurnya di sini adalah 8 tahun. Alamatnya nanti di Jalan Kamboja. Ya. Oke. Oke, ini resepnya. Kemudian di kolom sebelahnya itu ada kolom golongan. Nah, ini lah yang buku-buku standar tadi, terutama nanti ISO di FI itu tidak ada golongan obatnya apa. Ini ada ketemunya di ISO atau MIMS tadi. Ibuprofen 400 itu masuknya kemana? Bebas terbatas atau bebas saja. Kemudian kalau SR itu baru dia bebas. Nah, ini nanti diisikan sesuai nanti sama apa golongan farmakologi dari si obatnya tadi itu ya. Golongan farmakologi, golongan menurut undang-undangnya, karena ada obat bebas, bebas terbatas, keras, fitotropika sama narkotika ya. Kemudian khasiatnya ini sebagai apa? Antipiretik ya, penurun panas misalnya. Ini zat tambahan, jadi ditulis jelas seperti ini ya. Apapun nanti obatnya, khasiatnya nanti disesuaikan. Kemudian ada kolom DL dan DM. DL ini adalah kepanjangan dari dosis lazim, kemudian DM itu dosis maksimum. Dosis mungkin belum diajarkan atau mungkin ada yang sudah, tapi secara umumnya saja. Dosis lazim ini ketemunya nanti di tabel bagian belakang FI 3 ya. Jadi untuk
DL dan DM itu diketemukan hanya di FI 3, FI 4 dan FI 5 tidak ada lagi membahas tentang tabel DL dan DM. Nanti bisa dicek di FI 3-nya, atau nanti ada juga teman-teman yang biasa dari SMK Farmasi itu sudah membukukan saja bagian halaman dari DL dan DM. Nanti bisa dikopikan juga atau dibuat juga jilidannya. Oke. Untuk ibuprofen dan SL itu sakarum laktis ya, untuk zat tambahannya itu tidak ada DL dan DM-nya. Kalau ada nanti bisa dituliskan saja di bagian yang tadi. Ini wajib ya, jadi untuk DL dan DM kalau dia tidak ada di strip saja, tapi kalau dia ada itu wajib dituliskan, tidak hanya DM-nya saja ya. Jadi mungkin perlu diingatkan lagi, DL juga perlu, karena DL-nya adalah dosis lazim. Dosis yang dalam keadaan biasa itu sudah bisa menyembuhkan, artinya misalnya kita makan lah ya, kita bawa makan ini udah masuk di jam siang ya, satu piring itu sudah satu piring lengkap itu sudah mengenyangkan. Jadi dalam keadaan biasa kita tidak terlalu lapar sekali, itu sudah kenyang. Nanti kalau kalau kurang, mungkin keadaannya sangat lapar sekali, itu dosisnya jika diberikan juga dalam kondisi piring isian yang sama tadi, tentu dia tidak akan bisa mengenyangkan si perutnya tadi, sehingga perlu lagi nanti berapa yang jumlah paling banyaknya. Kalau kurang dia berapa? Mau 2 piring, mau 3 piring. Nah, ada batasnya. Tidak bisa itu dibatasi nanti sama namanya dosis lazim, dosis maksimum. Jadi dosis lazim, dosis dalam keadaan biasa yang dapat menyembuhkan. Di atasnya lagi dosis lazim dalam jumlah yang paling banyak yang dapat menyembuhkan tapi belum sampai menyebabkan toksik atau keracunan, itu yang disebut dengan DL. Nanti ini ada materi khususnya tentang DL, tentang dosis ya, apa-apa saja nanti tentang si dosis. Jadi ini perlu diisikan. Kalau DM ini diperlukannya nanti untuk perhitungan DM. Jadi untuk DM itu ada bagian kolomnya ada perhitungan dosis maksimum ya. Ini nanti diisikan berapa satu kalinya, satu harinya. Kemudian ada persen satu kalinya sama persen satu harinya. Ini akan diperlukan dari kolom DM. Nah, kalau DL itu nanti akan diperlukan di kelengkapan resep farmasetik ya. Jadi setelah tabel kolom yang di atas itu ada tabel selanjutnya, kolom selanjutnya itu adalah kelengkapan resep administratif atau KR ya, KR. Jadi KR itu ada 3 ya, administratif, farmasetik sama yang klinisnya. Yang di kita di farmasetik hanya membahas sampai di farmasetiknya saja. Administratif ini menyangkut apa? Nama pasien ada ndak, umur pasien ada ndak, alamatnya ada ndak, data si dokternya ada ndak. Itu maksudnya ke KR administratif namanya. Kemudian kalau yang kelengkapan resep farmasetik ini memperjelas tentang kondisi si resepnya tadi. Ini pakai DTD jumlahnya cukup enggak, dosisnya lazim atau enggak. Kemudian kalau dia pakai DTD kebanyakan enggak misalnya, seperti itu ya. Jadi ini kaitannya nanti ke ada atau tidak pakai DTD, kemudian ke dosis lazimnya. Umumnya itu nanti untuk jika nih misalnya ya, ibuprofen itu dosis lazimnya itu 250. Nanti dibuatkan di resep itu hanya 0,050, kemudian pakai DTD pula lagi. Artinya kan dia sangat kurang sekali, cuman 5 mg per satu bungkusnya. Sehingga di sini bisa ditambahkan usul dosis di dosis tidak sesuai dengan dosis lazim, tidak sesuai dosis lazim gitu kan. Dosis apa? Dosis misalnya si ibuprofen tadi. Ini ditulis jelas seperti ini. Ataupun nanti misalnya usul penambahan DTD karena dosis satu bungkus kecil dari dosis lazim, atau bahkan dihilangkan DTD-nya karena besar daripada dosis lazim yang disebut dengan farmasetik ya. Itu KR ada 2, kemudian dilanjutkan ke formula officinalis. Formula officinalis ini adalah itu gunanya nanti dari buku-buku standar tadi seperti Fornas, FMS, FOI, CMN yang sudah Ibu jelaskan pada tema selanjutnya. Nanti misalnya di sini ada tulisannya resepnya itu adalah OBH sirup. Nah, kita lihat nanti di sini OBH sirup itu misalnya di Fornas ya. Fornas halaman berapa? Halaman berapa dia nanti dituliskan. Apa saja isinya di sini?
Ya, ini formula officinalis ataupun juga nanti obat standar, misalnya adalah Bufek ya, Bufek tablet. Ini ISO, volume berapa, halaman berapa, tuliskan ini. Isinya apa? Ibuprofen berapa miligram. Nah, seperti itu. Ini fungsinya untuk kolom FO-nya tadi. Jadi semua resep standar itu dituliskan di sini. Oke, kita lanjut ke kalau di jurnalnya nanti ini posisinya akan berderet ya untuk yang di sini. Karena sifat psikokimia itu akan berpengaruh. Sifat psikokimia siapa sih? Ibuprofen misalnya ada. Nah, ini dicari di mana? Di FI lagi. Ya, untuk sifat psikokimia untuk pemberian ini dicarinya di FI. Pelarutan juga di FI, udah pustaka otomatis nanti di mana didapatkan. Misalnya nanti di sini FI ya. FI edisi 5, FI edisi 4, ini contoh misalnya. Untuk pelarutan ini kalau kita pulvis dan pulveres dan kapsul itu tidak perlu ditulis pelarutan. Tapi kalau untuk S1 itu seluruh sediaan akan dikerjakan pada semester 1 ini, berarti disesuaikan. Misalnya si ibuprofen berapa pelarutannya, sukar larut misalnya, sukar larut dalam air berapa nanti halaman FI-nya gitu ya. Nah, kemudian ini sifat psikokimianya, serbukkah dia, haburkah dia, kristalkah dia, atau cairankah dia. Nah, ini diisi di sifat dari psikokimianya pemberiannya tadi. Nah, jadi ini juga wajib diisi kecuali yang pelarutan, kecuali pulvis pulveres itu tidak perlu diisi pelarutannya. Nanti pada saat semisolid atau cair baru diisikan tabelnya. Oke, untuk DM tadi sudah. Dilanjutkan ke penimbangan bahan-bahan. Nah, penimbangan bahan-bahan ini diperlukan untuk perhitungan berapa ibuprofen, berapa sediaan yang akan kita timbang. Berarti ini 0,400 dikali 10 sama dengan 4 gram ya. SL 0,500 dikali 10 sama dengan 5 gram. Ini misalnya ya, dari yang ada dari resepnya tadi. Jadi ini untuk penimbangan bahan-bahan tadi. Ya, kalau dia pun nanti sediaannya berupa tablet, berapa tadi? Bufek ya misalnya. Bufek tablet 1 dikali misalnya 10 berarti 10 tablet gitu ya, misalnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke 2 tabel terakhir ya. Setelah tadi yang terakhir itu adalah penimbangan bahan-bahan, selanjutnya adalah cara kerja atau metode kerja kita. Nah, pada tabel ini adalah menjelaskan bagaimana cara proses pencampurannya ya. Di teori pasti sudah dijelaskan juga untuk pulvis dan pulveres, bahan jumlah banyak atau sedikit yang ditambahkan pertama, kemudian golongannya apakah yang bebas, keras, atau yang mana yang ditambahkan pertama. Kemudian kalau ada tablet, bagaimana cara penggerusannya, itu prosesnya ada di cara kerja ya. Seperti yang sekarang ini kita akan buat cara kerjanya. Berarti yang pertama itu adalah SL digerus halus terlebih dahulu. Oh ya, untuk mahasiswa ini tolong ditulis lengkap ya, jangan seperti ini karena ini ibu kasih contoh saja biar singkat pekerjaannya. Ini tidak boleh ada tanda seperti ini. Terus tulisannya juga jangan disingkat ya. SL digerus halus kemudian ditambahkan, ini juga bukan tanda tambah ya, tapi ditulis ditambahkan ibuprofen ya, contohnya tadi di sini. Ibuprofen gerus homogen. Ini ya, gerus homogen. Kemudian selanjutnya bagi 2 karena ini jumlahnya sama banyak ya. Nah, untuk proses bagi jumlah genap bagaimana, jumlah ganjil bagaimana, sama yang kurang dari 10 itu besok pada pertemuan atau tema selanjutnya akan Ibu jelaskan ya. Kemudian di sini ditimbang, dibagi 2, bagi 2 sama banyak di atas timbangan gitu ya. Timbangan masing-masing untuk 5 bungkus seperti itu. Kemudian nanti baru dibungkus sampai di terakhirnya nanti diberi etiket ya, ini dia. Nah, setelah selesai yang ini baru kita lanjutkan ke kotak etiket. Di kotak etiket nanti disediaannya itu dimasukkan ke plastik klip obat ya. Ini di plastik klip dituliskan langsung atau boleh ditempel. Nanti masing-masing juga akan dapat
format etiketnya. Jadi nanti ada satu HPS itu format etiket, tinggal digunting-gunting saja, nanti ada etiket biru, putih, tanda boleh diulang, dan KDSP ya untuk utang. Nanti tinggal ditambahkan etiketnya. Bagaimana nanti proses etiketnya nanti di sini. Siapa tadi namanya? Ali, 3 kali sehari 1 bungkus. Ini ditulis jelas ya, Ali. Ini tanggalnya, misalnya sekarang itu tanggal 11. Sekarang berapa ya? Tanggal 12. Kemudian 2020. Kemudian ini apa? Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada keterangan apoteknya berarti nanti ya. Ini data dari si apotek yang membuat resepnya tadi. Ini juga format etiketnya besok nanti sekalian Ibu jelaskan saat kita akan meracik. Ya, ini sekarang hanya konsep pembuatannya dulu. Besok sekarang akan kita jelaskan gimana Ibu pasti resep sederhana dan cara penjelasan. Tapi ini lebih kurang sudah seperti inilah untuk penjelasan pengerjaan resep sederhana. Jadi etiketnya yang di jurnal ditempel, nanti di plastik klip juga ditempel. Oke, selesai untuk pengerjaan dari jurnal resep untuk praktikum farmasetika. Ini untuk contohnya pulvis dan pulveres. Bentuk sediaan itu menyesuaikan saja, kapsul bagaimana nanti, semi solid bagaimana, cair itu pun juga nanti bagaimana untuk yang di S1 ya, karena di S1 itu seluruh bentuk sediaan itu dipraktikumkan ya. Kalau untuk di D3 kita hanya spesifik di pulvis, pulveres dan kapsul saja. Oke, mungkin itu saja dulu materi pertemuan sampai di tema mengerjakan jurnal resep ya. Untuk di D3 ini adalah sampai di materi pertemuan 1. Untuk D1 kita akan lanjutkan ke video tentang cara mengembang dan sampai membungkusnya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.